Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 456. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kalian berdua, lakukan. Begitu suara Ruyan Gaoxian jatuh, dia tiba-tiba menghilang dari udara tipis dan pergi dengan pedang di tangan kanannya menuju Tan Yun yang telah terbang 10.000 kaki jauhnya. Untuk menghindari menyakiti Ruyan Chen, dia tidak melepaskan pedangnya. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, Si Potian dan Yin Yuhuang menghilang dari pandangan semua orang. Benar saja, dia melakukannya. Tan Yun, yang telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti bagian belakang, menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya dan melesat menuju kehampaan di depan. Tapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada ketiganya. Kera tua, pria besar, Moer. Sebelum Tan Yun meraung, tiba-tiba suara kera mengaum, singa mengaum, dan auman naga terdengar di seluruh dunia. Mati untuk kakek kera ini. Kera iblis keluar dari udara tipis dari belakang Tan Yun. Dia penuh dengan sihir dan mengeluarkan bau keras kelahiran level 9. Tongkat raksasa gelap di telapak tangan kanannya meledakkan kekosongan dan mengenai kepala Ruyan Gaoxian. Membunuh. Ruyan Gaoxian tidak terlalu memikirkannya. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya pedang guntur dari angin 3.000 kaki tiba-tiba menghantam tongkat raksasa itu. Kapan? Dengan suara keras, angin dan cahaya pedang guntur diledakkan oleh kera iblis, dan tiba-tiba, kehampaan ribuan mil dalam radius runtuh. Bangunan-bangunan dalam jarak 1.000 mil, dan para biarawan yang tidak tahu apa yang telah terjadi, disapu darah oleh sisa kekuatan kabut dan serbuk bekas rumah terbang. Ratusan ribu orang kota tewas. Tidak, Raja Suci Namong berteriak sedih, semua orang kota, bersembunyi di tanah. Kera iblis yang siap pergi ke kehampaan secara alami lebih kuat dari Ruyan Gaoxian yang buru-buru menembak. Kera iblis terkejut, memegang tongkat besar ke arah Ruyan Gaoxian, dan menghancurkannya lagi. Ruyan Gaoxian bergegas kembali dan muncul ribuan mil jauhnya di udara. Dalam hal kekuatan nyata, Ruyan Gaoxian secara alami jauh lebih kuat daripada kera iblis. Alasan mengapa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini adalah akibat dari serangan mendadak kera iblis. Mengaum. Pada saat ini, seekor singa mengaum dari langit, tetapi itu adalah singa naga emas 600 kaki, penuh dengan kekuatan iblis emas, dan dengan keras menabrak Si Potian yang di tingkat 6 domain ilahi. Si Potian melihat naga emas dan singa yang tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan diam-diam menggumamkan dharma di mulutnya, dan melemparkan pedang terbang senjata abadi tingkat tinggi di tangan kanannya. Tiba-tiba, setelah pedang terbang itu berubah menjadi 1.000 kaki, pedang itu memotong keras singa naga emas. Engah! Singa naga emas tidak bisa mengelak. Pada saat yang sama, ia tidak pernah ingin menghindar. Dengan tengkoraknya yang sangat keras, itu mengenai pedang terbang. Segera, epitel tengkorak terbuka dan terbuka. Luka besar disemprotkan dengan darah, memperlihatkan tengkorak yang berkilauan. Dan, dengan suara, pedang terbang menebas tengkorak, membuat suara keras yang nyaring, singa naga emas singa mengalami sakit kepala yang membelah, dan darah yang berdegup di mulut, telinga dan hidung ditebas oleh pedang. Kera tua, kamu berpura-pura menyerang Ruyan Gaoxian, dan kemudian dengan cepat membawa kembali kakakmu. Tan Yun berkata dengan cemas kepada kera iblis. Mendengar pidato itu, kera iblis menari-nari dengan tongkat besar dan mengaum dengan marah kepada Ruyan Gaoxian di langit, nenekmu, aku tidak takut dengan 9 tingkat domain ilahi, dan aku khawatir kamu akan takut. Mengatakan bahwa kera iblis akan membunuh Ruyan Gaoxian. Tingkat 9 domain ilahi kamu tidak takut. Ruyan Gaoxian tampak kaget dan tubuhnya pun kaget. Jelas bahwa dia ketakutan oleh kera iblis. Namun, pada saat berikutnya, Ruyan Gaoxian menemukan bahwa dia telah tertipu. Dia melihat kera iblis yang membunuh melintas dan melintasi kehampaan. Dengan satu tangan,
dia meraih singa naga emas yang terluka parah dan melarikan diri ke Tan Yun. Saat ini, Moer urutan ke-8 berubah menjadi naga biru setinggi 2000 kaki, mengguncang ekor naga, dan dengan kekosongan yang runtuh, dia menarik ke arah Yin Yu Huang, yang berada di tingkat 5 domain ilahi. Bahkan jika kamu adalah naga iblis di tahap ke-8 perampokan, aku tidak takut padamu. Yan Yu Huang memikirkan putrinya yang sudah meninggal. Dia seperti hantu. Dia segera lolos dari ekor naga dan muncul di atas Moer. Menusuk. Dalam suara kekosongan yang terpotong, dia melambaikan cahaya pedang pencakar langit yang berisi kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, dan menebasnya di tubuh naga Moer. Bang bang. Sisik naga di leher Moer retak, dan luka tulang yang dalam muncul. Moer, Tan Yun menangis sedih, jika Moer mati, aku akan mencabik-cabik Ru Yan Chen sekarang. Nyonya Yan, tunjukkan belas kasihan. Ru Yan Gaoxian segera berteriak. Yan Yu Huang menjawab, oke, aku akan memberimu wajah. Dia memang menyerah membunuh Moer, tapi dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba dia muncul di belakang Tan Yun dan memenggal kepala Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menghindar dengan cepat. Keratua bunuh dia. Tan Yun meraung marah, dia bergegas menuju kera iblis. Tan Yun, telapak tangan kirinya menyapu singa naga emas yang terluka parah ke sisi kiri, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba mengarahkan Tan Yun ke langit. Sisi kiri kosong. Tan Yun segera mengeluarkan menara suci Linglong dan singa naga emas ke dalam menara seperti kilat. Kemudian, dengan kilatan sosoknya, dia mengumpulkan Moer yang terluka parah dan sekarat itu ke dalam menara. Ah, suami, tolong aku. Pada saat ini, Yan Yu Huang berteriak ngeri di langit. Tapi setelah telapak tangan kiri kera menerbangkan Tan Yun, dia berkata dengan marah, aku tidak bisa mengalahkan suamimu, aku masih bisa mengalahkanmu. Kera iblis mengayunkan tongkat besar dan menariknya ke Yan Yu Huang yang panik. Tubuh kekuatan tahan Yin Yu Huang dimuntahkan, memadatkan perisai 5 elemen yang lebih kuat dari ranah 5 elemen. Namun, di bawah tongkat kera iblis, perisai 5 elemen langsung runtuh. Ledakan. Tongkat raksasa itu turun mengikuti, menghancurkan kekosongan dan mengenai Yan Yu Huang yang tidak bisa mengelak. Bang! Pedang terbang Yin Yu Huang tiba-tiba melambung. Ketika baru saja melonjak 300 kaki, itu terkena tongkat besar. Bang! Pedang raksasa itu langsung dihempaskan ke udara, dan tongkat raksasa itu dihempaskan lagi dengan sedikit penundaan pada frekuensi yang tidak terkendali. Yan Yu Huang mengambil kesempatan untuk menghindar dan menghindari pukulan fatal itu, tetapi seluruh lengan kanannya hancur dalam kabut darah. Engah! Ketika mulut Yin Yu Huang menyemburkan darah berulang kali, dan tubuhnya terguncang, si Potian, yang buru-buru menyelamatkannya. Pada saat kritis, Yan Yu Huang dipegang di tangan kera iblis dengan gerakan telapak tangan kanannya. Hentikan, atau aku akan membunuhnya. Bentak kera iblis. Si Potian menghentikan tubuhnya, berdiri di udara, menatap kera iblis, lepaskan dia berikan padaku. Ayo pergi, tuanku memiliki keputusan akhir. Sosok Tan Yun melintas, memegang Ru Yan Chen di tangan kirinya, muncul di samping kera iblis. Kera tua, sakiti dia dengan serius, berikan padaku. Itu tuannya. Kera iblis mengguncang telapak tangan kanannya, dan Yan Yu Huang, di telapak tangannya diremas. Ah, tidak, suami, selamatkan aku. Yin Yu Huang menangis kesakitan, kera iblis membuka telapak tangan kanannya, tubuh Tan Yun melintas, dan tangan kanannya menangkap lehernya. Kemudian, Tan Yun meraih Ru Yan Chen di tangan kirinya dan Yan Yu Huang di tangan kanannya, dan terbang dan mendarat di bahu kanan kera iblis. Tidak diragukan lagi, dia berkata, semua kembali untukku. Oke, ayo kembali. Si Satian, Ru Yan Gaoxian dengan cepat berjanji untuk terbang ke belakang dan melayang di udara ratusan mil jauhnya dari Tan Yun. Berdiri diam, Tan Yun berkata, dan biarkan kera iblis membawanya terbang ribuan mil jauhnya. Tan Yun, jangan bunuh istriku. Selama kamu membiarkan istriku pergi, Patriark bisa menjanjikanmu apa saja. Betul sekali, Ru Yan dan Gaoxian dengan cepat setuju.
Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkan kuda orang tua itu dan bahkan semua orang. Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Meskipun suaranya ringan, itu menyebar ke kehampaan dalam jarak 100.000 mil. Saya Tan Yun mengatakan kepada Anda bahwa satu bukan dua. Anda seharusnya tidak menyerang saya sekarang. Sejak serangan diam-diam, itu harus membayar harga. Harganya, Yan Yu Huang, Ru Yanchen harus mati. Mendengar itu, kepanikan Si Potian terdengar. Tan Yun, jangan impulsif. Kamu membunuh mereka. Kamu tidak dapat melarikan diri dari kota kekaisaran. Betulkah? Mata Tan Yun menunjukkan sedikit cahaya. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Setelah itu, kekuatan spiritual yang besar menyembur keluar dari tangan Tan Yun. Tiba-tiba, Yin Yu Huang dan Ru Yanchen menjerit dan berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa, dan jiwa mereka hancur. Tidak, Ruyan Gaoxian dan Si Potian meraung sedih. Tan Yun, aku akan membunuhmu. Ruyan Gaoxian, Si Potian, dan bahkan semua orang, tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Ru Yanchen. Di mata semua orang, pihak Tan Yun tidak bisa menjadi lawan yang kuat di kota kekaisaran. Mereka mengira Tan Yun akan melarikan diri dengan nyawa Yan Yu Huang dan Ru Yanchen, tapi sekarang setelah Tan Yun membunuh mereka, yang kuat dari dinasti Suci Namong, keluarga Si, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Abadi tidak perlu khawatir melawan Tan Yun. Keratua, lari 2 juta mil ke timur secepat mungkin. Tan Yun berbisik di bahu kanan kera iblis dan buru-buru berkata, ingat itu Timur, sudah sampai jangan lari. Oke, aku mengerti. Kera iblis itu memuntahkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya, melepaskan kesadaran binatang, menutupi kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil, seperti cahaya hitam besar, menembak ke arah timur. Tan Yun, patriark ini ingin menarik dan mencabut tulangmu. Kekuatan spiritual Si Potian menyembur keluar, dan dengan kemarahan yang sama, Ruyan Gaoxian, dia mengejar kera iblis ribuan mil jauhnya. Dalam proses pengejaran, Ruyan Gaoxian dan Si Potian terus mendekati kera iblis. Raja Suci Namong di luar istana berkata dengan marah kepada 4 perwira, sekarang gerbang kota ditutup dan formasi perlindungan kota telah dibuka. Tan Yun tidak dapat melarikan diri. Kejar dia. Bawahan patuh. Grand Marshal Bei Zheng, tingkat 4 domain ilahi, memimpin dalam mengejar ke arah Tan Yun. 3 Jenderal Dongping, Nanding, dan Si Zhen, di tingkat 3 domain ilahi, mengikuti. Pada saat ini, 3 tetua di tingkat pertama domain ilahi dan 3 tetua di tingkat 3 domain ilahi keluarga Si mengejar Tan Yun di udara. Leluhur penegak hukum di tingkat 3 domain ilahi dari Istana Peri Abadi dan 3 leluhur Sekte Abadi-Abadi juga mengejar. Adapun Zugeyu dari tingkat 9 alam ilahi, dia tetap di tempatnya. Raja Suci Namong, yang memiliki wilayah ganda domain ilahi, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Segera, tidak ada keraguan bahwa itu bergema di seluruh kota kekaisaran. Raja Suci sekali lagi memerintahkan semua warga untuk bersembunyi di tanah dengan cepat. Setelah itu, dia juga mengejar di udara. Kota kekaisaran Namong adalah jantung dari dinasti Suci Namong. Ada tempat perlindungan di seluruh kota kekaisaran. Bahkan jika seluruh kota kekaisaran dihancurkan, sebagian besar warga yang bersembunyi di tanah akan aman. Kecuali ada orang kuat yang menyerang permukaan, mereka akan menimbulkan banyak korban. Wosh! Ketika kera iblis membawa Tan Yun melewati kehampaan dan masih ada 1 juta mil dari posisi yang dikatakan Tan Yun, Ruyan Gaoxian dan Si Potian telah muncul di kehampaan 6.000 mil di belakang kera iblis. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Pemimpin klan ini, hari ini saya tidak hanya akan mencabik-cabik Anda, tetapi juga mencuci Huang Fu Seng Song dengan darah. Dan orang tua ini, Tan Yun, kau bajingan, berani membunuh cucuku. Hari ini, aku Ruyan Gaoxian akan membunuhmu dan membunuh semua kerabatmu. Gaoxian dan Si Potian dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bisa dibayangkan bahwa mereka marah. Pada saat ini, 4 marsekal, Sekte Abadi-Abadi, Istana Peri Abadi, dan yang kuat domain ilahi keluarga Si mengejar dalam kehampaan di belakang.
Tidak ada keraguan bahwa begitu Kera dan Tan Yun ditangkap, mereka akan mati. Pada saat ini, di benak semua orang, Tan Yun, yang terperangkap di kota kekaisaran dalam formasi emas Kirin, tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tapi semua orang tidak tahu bahwa sejak Tan Yun berani membunuh Ruyan Chen dan Yin Yu Huang, dia punya rencana untuk kabur. Dekat, lebih dekat, Ruyan Gaoxian dan Si Potian layak untuk 7 dan 6 kekuatan domain ilahi, dan kecepatan terbang mereka tak tertandingi oleh Kera Iblis. Tuan, kecepatan dan kekuatanku tidak sebagus dua orang tua yang sudah mati. Kita hampir terkejar. Sayang sekali. Suara Kera Iblis itu dengan cemas. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku punya rencana cerdas. Kita tidak hanya bisa melarikan diri dari sini, tetapi juga membuat dua benda tua ini terlepas dari kulitnya jika mereka tidak mati. Yah, kamu lari ke tempat yang aku katakan sebelumnya, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah transmisi suara, Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Tiba-tiba, kota kekaisaran, dari pavilion yang menjulang hingga bunga dan pepohonan, dan bahkan semut di tanah, tercermin dalam pikirannya. Melalui kesadaran spiritualnya, ada 660 pavilion dengan ketinggian ribuan kaki di sekitar ruang terbuka, membentuk cincin besar dan berdiri di antara bangunan. Tiba-tiba, 660 pavilion tidak berbeda dengan pavilion warga biasa. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa gerbang 660 pavilion tertutup, atap dan jendela ditutupi dengan lapisan debu. Jelas bahwa bangunan telah lama tidak berpenghuni. Berdengung. Kehampaan bergetar, seperti riak kecil di air. Tan Yun duduk bersila seperti batu di bahu kanan Kera Iblis. Lengannya rata, dan kekuatan spiritual emas muda melonjak di telapak tangannya, berkumpul menjadi bola kekuatan spiritual dengan diameter 100 kaki di atas kepalanya. Kemudian, Tan Yun terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola di telapak tangannya. Ketika kekuatan spiritual di bola emas pucat itu penuh, Tan Yun dengan cepat mengubah kekuatan spiritual dalam bola menjadi matriks seperti kolom cahaya kekuatan spiritual. Kolom cahaya dikompresi oleh kekuatan spiritual. Ini terlihat seperti esensi dan cukup cantik. Selanjutnya, Tan Yun dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola lagi dan lagi. Setelah kekuatan spiritual penuh, Tan Yun akan mengontrol kekuatan spiritual menjadi kolom cahaya spiritual. Segera, kolom cahaya spiritual di bola Baizang diringkas menjadi 660 bagian, yang digantung dalam sebuah cincin di dalam bola. Tan Yun memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Butir-butir keringat seukuran kacang di dahinya terus mengalir di pipinya yang penuh dengan kata ketekunan. Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritual untuk menutupi 660 kolom cahaya di dalam bola, dan kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi. Di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, helaian rambut seperti pola susunan muncul di semua kolom cahaya spiritual dari permukaan atas. Ini seperti 660 basis formasi kekuatan spiritual, yang dengan cepat diukir dan dilukis oleh Tan Yun. Pada saat ini, hati Tan Yun masih berair, lupa bahwa ada pengejaran yang kuat setelah dia sepenuhnya terserap dan sangat cepat, menggunakan kesadaran spiritual untuk mengukir pola formasi yang persis sama pada semua formasi kekuatan spiritual. Ketika Ruyan Gaoxian dan Si Potian mengejar 3000 mil di belakang Tan Yun, bola kekuatan spiritual di atas kepala Tan Yun, permukaan 660 formasi kekuatan spiritual, sudah ditutupi dengan pola formasi. Si Potian mengerutkan kening, Ruyan Gaoxian, kamu adalah master formasi suci, lihat Tan Yun sialan ini, apa yang akan dia lakukan. Ruyan Gaoxian mengejar Tan Yun, dan berkata dengan ekspresi terkejut, reifikasi formasi spiritual. Ini adalah kekuatan sihir formasi legendaris, yang diringkas menjadi basis formasi dengan kekuatan spiritual, dan kemudian dikerahkan. Tapi itu tidak seperti formasi. Aku tidak bisa melihat apa yang ingin dilakukan Tan Yun. Suara Ruyan Gaoxian jatuh begitu saja, seolah-olah dia melihat adegan yang membuatnya semakin bingung. Tetapi pada saat ini, dalam 100 bidang spiritual Zhang di atas kepala Tan Yun, ada 660 garis spiritual beberapa Zhang di atas 660 landasan susunan spiritual.
Dan garis-garis kekuatan spiritual ini, dalam sekejap, berubah menjadi unicorn kekuatan spiritual emas. Dan unicorn spiritual ini, untuk beberapa alasan, Tan Yun tidak memadatkan matanya.